Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Kamis 9 Februari 2023. Bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini yang dikutip dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 25. Dikisahkan dalam bacaan itu bagaimana manusia diberi teman yang diambil dari tulang rusuknya, dan perempuan dibawanya kepada laki-laki agar menjadi satu daging. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30, kisah mengenai permohonan seorang perempuan Sirofenisia yang anaknya kerasukan setan atau roh jahat, memohon kepada Yesus agar setan diusir. Tapi jawaban Yesus sangat menyakitkan. Biarkanlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi ibu itu mempunyai iman yang sangat kuat. Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Karena iman itulah, maka anaknya sembuh. Roh jahat telah keluar dari anaknya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan yang pertama, kita diajak kembali untuk merenungkan kisah penciptaan hidup kita, di mana wanita diserahkan kepada pria agar menjadi satu daging, agar mereka kembali satu kesatuan. Ini menggambarkan perjuangan hidup berkeluarga. Pria dan wanita bukan lagi satu, bukan lagi dua, melainkan satu. Maka persatuan pria dan wanita dalam perkawinan tidak boleh diceraikan. Dan kehadiran perempuan dan laki-laki saling mengisi. Tidak ada yang menjadi konco wingking. Dua-duanya diciptakan untuk saling melengkapi. Maka pertanyaan permenungan kita, apakah kita sudah menjadikan pasangan kita seperti yang dimaksudkan oleh Allah? Dan semoga hidup berkeluarga menjadi tanda yang benar-benar dari Allah yang mencintai gerejanya. Maka silakan panjenengan yang berkeluarga
untuk merenungkan ini. Bukan lagi dua, tetapi satu daging. Sedangkan pada bacaan Injil, kita melihat kegigihan perempuan Sirofenisia yang ingin mendapatkan kembali kesehatan anaknya. Diperjuangkan dengan mati-matian. Bahkan kalaupun mendapat tantangan, tidak akan mundur. Sekalipun dikatakan tidak layak melemparkan roti kepada anjing-anjing, ia tidak mundur. Ia juga yakin anjing pun makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak dari meja. Karena iman inilah, karena kepercayaan inilah, ia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkan, anaknya sembuh. Tantangan, hambatan, dan rintangan tidak menghalangi keinginan ibu ini untuk bertemu Yesus dan memohon belas kasihannya. Meskipun dikatakan anjing ataupun apa namanya, tidak pernah mundur. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita bila menghadapi tantangan, kesulitan, cemoohan, kita mundur dan tidak lagi menghadap Tuhan. Belajar dari perempuan Sirofenisia ini, apapun juga akan ditempuh, asalkan anaknya sembuh. Dan ia yakin Yesus akan mengabulkannya. Di tengah dunia yang penuh tantangan ini, kita mengalami banyak kendala ketika kita tetap ingin percaya kepada Tuhan. Dan karena suara orang atau mungkin tekanan, kita mundur. Tidak seperti perempuan Sirofenisia yang dikatakan anjing pun ia tidak mundur, bahkan mengajukan argumen. Anjing pun makan remah-remah yang dijatuhkan oleh tuannya. Kepercayaan yang kuat, kemauan yang hebat, dan tidak mudah putus asa menjadi contoh bagi kita. Dalam beriman, kita seringkali mendapat tantangan, kesulitan, bahkan mungkin ancaman. Kita diharapkan tidak mundur, karena kita yakin Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Semoga kita mampu mengambil hikmat dari tantangan, kesulitan, hambatan, dan semakin memperkuat iman kita. Dengan demikian, kita pantas untuk menyandang martabat sebagai anak-anak Allah. Kita bertanya dalam hati kita, apakah kita berani bertahan dalam menghadapi tantangan, kesulitan, hambatan, ancaman, rintangan, asalkan iman kita kepada Yesus tetap bertahan. Semoga pengalaman iman perempuan Sirofenisia menjadi pengalaman kita untuk setia kepada Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau tetap akan memberikan yang terbaik bagi kami, asalkan kami tidak mundur, tidak putus asa, dan terus berjuang. Maka kuatkan kami bila iman kami lemah,
agar kami tetap setia pada iman itu. Jangan kami ditakutkan oleh hambatan, tantangan, kesulitan atau ancaman, melainkan buatlah kami tetap yakin Engkau menyertai kami. Hingga akhirnya kami akan semakin mampu menjadi anak-anak-Mu yang Kau cintai. Kuatkan iman umat kami yang lemah. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai, agar terbebas dari segala kesulitan. Dan yang mengalami kesulitan ekonomi, Engkau bantu lewat sesamanya atau usahanya supaya berhasil. Semoga dengan perlindungan-Mu, dengan rangkulan-Mu, iman umat tetap berkembang dan semakin mendalam. Maka anugerahlah berkat-Mu kepada kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya mengingatkan, bahkan mewajibkan untuk menjaga protokol kesehatan dengan pola hidup sehat, makanan bergizi. Poster kedua, mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, pakai sanitizer, dan jauhi kerumunan, agar kita benar-benar bebas dari mara bahaya. Saya mengingatkan kembali sehari Sabtu tanggal 11 Februari jam 10 ada misa untuk orang sakit. Panjenengan yang sakit atau punya saudara yang sakit, silakan dibawa ke gereja agar mendapatkan kasih karunia Tuhan dan disembuhkan. Juga akan diberikan sakramen pengurapan orang sakit. Supaya berdaya guna bagi keselamatan jiwanya. Terima kasih untuk semua pengabdian peran serta panjenengan dalam kehidupan menggereja dengan cara masing-masing, dengan doa-doa yang dipanjatkan. Itu berarti panjenengan berdoa demi kebaikan gereja dan tidak berbuat yang aneh-aneh. Dengan tenaga menjadi pengurus gereja, pengurus lingkungan, pengabdian diri untuk bekerja bakti di gereja dan macam-macam, menjadi bagian persembahan hidup kepada Allah. Dengan dana, dengan cara kolekte pembangunan, transfer pembangunan, atau sumbangan langsung kepada gereja lewat saya. Semuanya menjadi bukti kesetiaan panjenengan kepada gereja, dan dengan demikian gereja bisa melayani umat dengan baik. Biarlah akhirnya gereja semakin mampu menghadirkan Kristus di tengah masyarakat. Dan yang terakhir saya ingatkan, kita mendekati masa Prapaskah, persiapan Retet Agung, pantang dan puasa, menyiapkan diri untuk merayakan Paskah. Kita siapkan baik hati maupun fisik. Semoga dengan demikian kita semakin mampu menjadi anak-anak Allah yang sungguh berkenan kepadanya. Akhirnya saya mengajak dan mengingatkan kita semua untuk mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, ekaristi gereja di lingkungan,
pertemuan-pertemuan yang diadakan, termasuk pendalaman APP. Semoga dengan demikian kita akan semakin mampu menjaga martabat kita sebagai anak-anak Allah. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.